Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa mengawali persekutuan kita, ibadah kita pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan Engkau sedang memberkati kami dalam ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, sucikan dan tahirkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Mari sembah Tuhan bersama. Haleluya. Kami sembah Kau. Mari semua menyembah Tuhan. Glory bagimu. Allah yang dahsyat kami sembah Kau. Kami puji Kau Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Kami sembah Kau. Haleluya. Terpuji namamu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, Dia Allah yang benar, Dia Tuhan yang benar. Semua tepuk tangan sama-sama.
Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, ya Tuhan yang sungguh baik. Semua katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Lagi semua. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua tepuk tangan sama-sama. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Glory bagi Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari
panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segala bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Shalom, sahabat LTVC yang kami cintai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya apa yang kami sampaikan, firman dari kebenaran firman Tuhan akan menjadi benih untuk kami semua dan kami dapat melakukannya. Dan kami dapat mengerti. Untuk itu, sertai pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom sahabat RTVC yang kami cintai, ya puji syukur kami dapat hari ini bisa bersama-sama untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membagikan mengenai jaminan sebagai utusan, ya jaminan sebagai utusan. Jadi ada suatu jaminan ya kita dipakai Tuhan untuk sebagai utusan. Untuk itu mari kita baca di Matius 28 ayat yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara, luar biasa, di mana janji Tuhan ini, di mana Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian, ya, dan setelah itu pada waktu sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, pada waktu murid-murid itu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya mereka melihat dia dan menyembah dia, tetapi ada beberapa orang ragu-ragu, ya, di mana saudara kita ini sering mengalami keraguan di dalam kita melayani Tuhan sebagai utusan Tuhan, bahwa kita ini mempunyai hak istimewa di dalam Tuhan. Karena kenapa? Kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, itu adalah Tuhan Raja yang luar biasa, bukan hanya presiden saudara, tapi melebihi dari presiden. Kita ini sebagai raja, ya, anak raja yang dipilih untuk menjadi utusan Tuhan. Dan untuk itu saudara, Tuhan itu berkata kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Untuk itu saudara, kita jangan ragu-ragu untuk melakukan kuasa daripada Tuhan itu. Karena kenapa saudara? Tuhan juga sudah mengatakan, ya, bahwa kuasa itu saudara yang diberikan oleh Tuhan, ya, di Yohanes ya, bahwa Tuhan juga sudah mengatakan, ya, di Yohanes 14, demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan juga lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta
dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa mempermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Jadi saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Kita saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang Tuhan lakukan, bahkan saudara yang lebih besar. Masalahnya saudara, kita tidak ragu melakukan itu dan kita mempertanyakan apa benar kuasa itu bisa sama yang seperti Tuhan lakukan. Ternyata saudara, apa yang Tuhan katakan ini dan benar. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya kita lihat murid-murid Tuhan Yesus itu diberikan kuasa yang luar biasa. Tadinya murid-murid Tuhan Yesus itu murid yang biasa-biasa saja, ya orang yang biasa, tetapi orang ini akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Kita kasih contoh, saudara, ya, di mana saudara pada waktu itu, saudara Petrus, ya, mengadakan khotbah dan pada saat itu, saudara, 3.000 orang dibaptis untuk menerima Tuhan Yesus. Itu yang satu yang luar biasa, ya. 3.000 orang langsung terima untuk dibaptis. Itu adalah pekerjaan yang Roh Kudus yang Tuhan lakukan begitu luar biasa. Dan saudara, kita lihat juga pada waktu Paulus membangkitkan Eutikus, ya, di mana pada waktu itu saudara Eutikus ini, ya, lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada waktu Paulus men-sharingkan di lantai atas, dan pada waktu itu Paulus menyampaikannya sampai Eutikus ini ketiduran, dan akhirnya saudara Eutikus ini jatuh dari lantai 3, ya, dan akhirnya saudara Eutikus ini jatuh dan meninggal, ya, dan pada waktu itu saudara Paulus menghampirinya, ya, dan saudara ia merebahkan dirinya dan berpaling kepadanya, dan akhirnya saudara Paulus ini membangkitkan Eutikus, ya, itu yang kejadian yang luar biasa, dan dia mengatakan jangan ribut sebab ia masih hidup. Begitupun juga saudara Petrus, ya, Petrus membangkitkan Dorcas, ya, di mana Dorcas ini meninggal dan akhirnya saudara Petrus ini berlutut dan berdoa, dan akhirnya Tabita atau Dorcas ini bisa hidup kembali, ya. Dan yang luar biasanya juga saudara Paulus, ya, di mana Paulus ini adalah dengan bekas sapu tangannya, bekas kainnya saudara, ya, kainnya ini ditumpangkan kepada orang yang sakit dan orang itu akan mengalami kesembuhan dan akan terjadi kelepasan roh-roh jahat juga, ya. Jadi suatu yang luar biasa, kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa ini ada saudara, kuasa yang dari surga sudah diberikan untuk kita untuk melakukan ini semua, ya. Saudara juga Petrus, ya, dengan bayangannya pada waktu Petrus lewat banyak orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan, dan pada bayangan Petrus pada saat lewat orang yang sakit itu mengalami kesembuhan juga. Jadi saudara, itu suatu yang luar biasa, ya. Karena Tuhan juga mengatakan kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Untuk itu saudara, ya, saya juga ingin menyampaikan juga bahwa saudara yang terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Saudara, ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Kadang orang mengatakan akhir zaman kapan? Tapi saudara, Tuhan ini berjanji akan datang kembali, ya. Dan saudara, di Wahyu dikatakan, ya, aku akan datang segera, ya. Dimana kalau Tuhan sudah berjanji saudara, Tuhan pasti akan menepatinya, ya. Karena itu saudara, Tuhan itu juga berkata di Yohanes 14, ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi saudara, luar biasa. Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, ya,
untuk menyediakan rumah bagi kita, ya, karena di rumah Bapakku banyak tempat, dan Dia menyediakan tempat untuk kita, dan setelah itu Tuhan itu datang kembali, dan Tuhan itu apa, saudara? Tuhan itu akan menjemput kita, ya, membawa kita kemana Tuhan pergi, di situ pun kita akan pergi bersama-sama. Suatu yang luar biasa, janji Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Dia mengatakan satu demi persatu dan memplanning satu demi satu, ya. Dan saudara mau tahu bahwa pada saat nanti, saudara, pada waktu akhir zaman, ya, saudara, ini juga Tuhan katakan di 1 Korintus 15, ya. Karena Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman, ya, karena di 1 Korintus 15 dikatakan, ya, perikopnya yaitu kebangkitan tubuh, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Jadi saudara, murid-murid ini mengatakan, ya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali, ya. Dan Paulus juga mengatakan, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri katakan, taburkan, ya, tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dulu. Jadi saudara, kalau kita mengalami kematian, itu adalah suatu yang luar biasa, makanya kita harus mempersiapkan kematian ini dengan baik, saudara. Karena kematian ini hanya satu kali, saudara. Dan kalau kita mengalami kematian, kita akan mengalami kebangkitan. Ya, karena di sini juga dikatakan, dan yang engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh, ya, tetapi biji yang tidak berkulit, umpama biji gandum atau biji yang lain. Jadi saudara, biji ini, saudara, kalau kita akan mengalami pertumbuhan, kita harus mati dulu seperti biji ini, ya, yang mati, saudara, yang kelihatannya mati, tapi pada saat ditanam, saudara, dia akan tumbuh, ya, dan akan berkembang secara luar biasa. Jadi saudara, ini seperti biji gandum yang tidak berkulit, itu seperti biji yang mati, ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, firman Tuhan juga katakan bahwa demikianlah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditabur kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi saudara, luar biasa, seperti pada waktu Tuhan mati, dia bangkit, dan lihat tubuh itu adalah tubuh kubur yang kosong. Karena apa? Tuhan itu telah bangkit, ya. Di mana saudara, pada waktu Tuhan juga berkata, ya, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Jadi saudara, ini suatu rahasia besar. Kita tidak akan mati, tetapi ada suatu rahasia yang besar, ya, bahwa semuanya itu akan diubahkan, ya. Di ayat yang 1 Korintus 15 ayat yang ke-52 juga dikatakan, dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Jadi saudara, luar biasa. Pada waktu nanti kedatangan Tuhan yang untuk kedua kali, pada saat nafiri dibunyikan, orang-orang yang mati, yang tubuhnya dalam kebinasan akan dibangkitkan, diubahkan menjadi tubuh yang kemuliaan. Ini yang suatu luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa, ya, yang dimana saudara, untuk itu saudara, saya berharap kita untuk melakukan janji Tuhan, untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ya, karena kita diberi kuasa dan kita dapat mempraktekkan kuasa itu karena ada janji Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Dan kita akan lihat saudara, ya, pada waktu nanti, pada waktu Tuhan itu akan datang, kita akan dijemput bersama-sama Tuhan
yang mati akan dibangkitkan, kita akan dirubah menjadi tubuh yang kemuliaan, ya, tubuh yang hina, kebinasaan akan dibangkitkan dalam tubuh yang ketidakbinasaan. Ya, mari kita, sebelum saya tidak membahas mengenai pergilah jadikan semua bangsa muridmu, tetapi saya membahas mengenai jaminan sebagai utusan. Untuk itu, saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan telah memberikan suatu perintah yang luar biasa untuk perintah Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami percaya kuasa ini kami dapat praktekkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya juga akan janji Tuhan bahwa ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kami percaya pada waktu nanti kedatangan pada Tuhan untuk yang kedua kali, kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Bapa di surga untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini Tuhan, pakai aku, utuslah aku Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, mungkin saudara-saudara di sini ada yang ingin didoakan, bisa angkat tangan, taruh tangan kanan saudara di sebelah kanan dan dada di sebelah tangan kiri di sebelah dada. Mari kita berdoa. Tuhan, ini Tuhan, utuslah aku untuk menjadi saksi Tuhan dan untuk mempraktekkan daripada kuasa daripada Tuhan, sehingga kami percaya orang yang sakit akan mengalami kesembuhan, orang yang terikat juga akan mengalami kelepasan, orang-orang yang suam-suam kuku akan lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami semua. Pakai Tuhan, urapi Tuhan satu persatu. Bagi Tuhan tidak ada mustahil dan Tuhan akan memperlengkapinya. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat, terima kasih kepada saudara-saudara sahabat LTVC. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa melayani sahabat LTVC dan kami sangat percaya dari waktu ke waktu sahabat LTVC mengalami pertumbuhan iman, mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus pada saat ini. Tentunya sahabat LTVC dapat mengambil waktu sejenak untuk hening agar bisa masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, dimanapun Anda berada, mari kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa, sahabat LTVC. Tuhan, kami bersyukur akan rahmat anugerah-Mu atas berkat-Mu kepada kami semua, kepada sahabat LTVC. Kami bersatu hati untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara kami, Indonesia, kota di mana kami tinggal juga Jakarta. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan hikmat, marifat pengertian kepada Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, dan seluruh pimpinan-pimpinan yang terlibat di dalam mengelola dan memimpin negara ini Tuhan. Kiranya ada ide-ide baru, ada program-program baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan negara agar negara Indonesia menjadi negara yang kuat, yang mampu menghadapi segala badai, rintangan, resesi apapun bentuknya, agar negara ini senantiasa menjadi kuat dan rakyatnya menjadi makmur, menjadi damai, sukacita di seluruh pelosok di negara Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat LTVC dimanapun berada. Kami sangat percaya berkat-Mu berlimpah menyertai semua sahabat LTVC. Yang terikat Tuhan bebaskan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa kiranya berkat rahmat-Mu menyertai semua keluarga sahabat LTVC dimanapun berada. Engkau memberkati bisnis, usaha, pekerjaan, karir. Kau memberkati studi anak-anaknya, semua Tuhan Kau memberkati, agar sahabat-sahabat LTVC benar-benar berada dalam keadaan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami sangat percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.